bakal ngepick hero yang bisa sustain lagi atau yang bisa clearan dengan cepat, karena ini nggak bisa clearan dengan cepat. Actually bahaya, tapi ini bisa jadi distraksi juga mas. Bikin cowoknya bingung, siapa yang mau ditargetin? Hayabusa, Link atau Chang'e? Oh, Hayabusanya samping ya. Iya. Kecut. Hayabusanya bahkan bisa jadi mid lane loh ini mas. Bisa, Chang'e yang samping. Iya sih, Chang'e yang samping. Yap, makanya ini fleksibel banget. Inilah Hayabusa. Draftnya matang banget dari kedua tim. Yep. Jujur 50-50 mas. Iya, kalau Tergantung di eksekusi. Kalau ini kali ini 50-50. Bagus, sama-sama kuat. Si ngelihat tadi Hayabusa juga dipadupadankan dengan Cloud. Hayabusa samping, dan kali ini dipadukan sama Link. Hayabusanya entah taruh samping, entah di tengah-tengah. Tapi nanti waktulah yang akan menjawab, karena saat lagi kita akan segera memulai pertandingan kita yang kedua antara Sulawesi Utara berhadapan dengan Kepulauan Riau. Yap. Dan sekali lagi, jika Sulawesi Utara berhasil mendapatkan 1 poin kemenangan lagi, maka tiket menuju Papua berhasil diamankan sama Sulawesi Utara. Tapi inilah dia game yang kedua dari pertandingan wildcard kita antara Kepulauan Riau versus Sulawesi Utara, masih bersama Polius dan juga Mas Gary. Yes, betul sekali. Kali ini kita lihat tadi ada sedikit pause. Nungguin kita ngomong. Nungguin kita datang kali ya. Jadi ya gimana nih? Sembari menunggu aja, karena dari permainan Nathan harusnya dia bakal cepat mas dari segi juggling. Terutama memang penetrationnya kan juga dari awal udah lumayan sakit mas ya. Walaupun memang harus agak sedikit dijagain. Kali ini Mercy berhadapan dengan Haikal yang menggunakan cownya. Bakal harus sedikit mas. Kalau menurutku ya dari dibanding Chang'e tengah, walaupun dia pakai flicker lagi mas, malah gak ada ini mas ya, gak ada respect menuju ke arah lelenya Selena. Nanti kalau kena peluru tuh Chang'e bakal jadi bulan-bulanan sih mas. Aku sih lebih milih Chang'e samping, Hayabusa tengah. Tapi balik lagi, pilotnya bisa nggak yang tengah pakai Hayabusa, yang samping pakai Chang'e. Nah wis tak bilang, kalau ternyata langsung dihajar dan first blood diamankan sama Kepulauan Riau. Ini tempo dari Selena di early game memang sangat-sangat mengerikan. Iya. Karena dia balik lagi kayak yang pernah aku bilang sama Mas Gary, Selena adalah pedang dua sisi, di mana kalau di early game dia dapat tempo ya bagus, tapi kalau nggak dapat tempo bisa bikin temen-temennya kerepotan. Karena clear-nya bakal lama. Ada yang langsung mengharas, kali ini kita lihat lelenya kena. Kita lihat apakah langsung dicakar. Tidak ada yang bisa menghadang, karena memang Popol and Kupa itu kelihatannya 2 padahal 1. Kalau digerebek juga langsung akan habis begitu saja. Kupanya yang disiksa kali ini kita lihat oleh 3 orang hero dari Kepulauan Riau. Dan 1 orang langsung kembali ke base, kayaknya langsung mau regen ya. Mas tahu Shaman King? Hah? Mas tahu Shaman King tahu? Tahu kan, pernah nonton. Nonton. Kalau Shaman King kerasukan Aminda Baru. Nah, kalau ini Selenanya kerasukan Lius Miner. Makanya tadi lelenya bagus ya. Apa ya kalau dia udah bikin jadi armor itu? Iya, itu udah yang formnya dimasukin pedang. Ini dimasukin handphone, Lius Miner. Langsung merasuki ke arah Selena, nggak perlu pakai lama. Tapi Tartan udah mulai spam, dan ini setup yang lumayan rapi dari Kepulauan Riau ya. Walaupun Tartannya nggak ditarik menuju ke arah bawah sedikit. Terutama Willy belum ada Meteor Shower, dan Mikhail dia udah level 4. Apakah bakal ada ditekan karena lelenya juga udah mulai dilepasin. Tapi ternyata Tartannya masih bisa selamat. Data seorang Link masih bisa diamankan dengan retribution yang bagus banget. Tapi dia langsung ngincar ke arah Evan dengan Tempest of Blade-nya. Masih bisa bentuk mundur ke arah belakang. Malah Link-nya yang tumbang. Walker terlalu terburu-buru. Hampir saja tadi. Tapi nampaknya kita lihat kali ini sama kejadiannya kayak yang tadi di game pertama. Kepulauan Riau unggul jauh untuk kemudian disamakan, dikejar, kemudian dibalikin. Apakah patternnya akan seperti ini lagi? Kita lihat nanti seperti apa. Ya, karena dengan adanya Chang'e juga nanti game di atas menit 12, karena memang dengan adanya Chang'e bakal escalate gitu ya. Mid lane itu bakal susah untuk di take down, membuat Kepulauan Riau harus sedikit effort. Harus take down Chang'e-nya dulu, harus take down yang lainnya dulu, baru bisa dapetin ke area mid lane. Sedangkan di area bottom lane si kali ini bisa untuk dihajar oleh 3 hero sekaligus. Yang juga digunakan, masih ada Quad Shadow untuk menuju ke arah belakang sana dengan 1 bandara terakhir. Mercy pulang, jangan maju lagi. Masih bisa lagi, hot langsung take down, gak pakai lama, gak bohong aku. Belum malah orang lain di arah top lane, di mirroring sama teman-teman dari Sulawesi Utara yang bagus banget.
walaupun itu Barats agak alot, tapi dia nggak mau ngasih space. Dan lihat tuh mas, inilah kelemahan dari Selena dan juga Matilda. Mereka bakal kalah clear lane, sehingga harusnya dimanfaatkan sama Chang'e, membuat Selena dan Matilda rotasinya sedikit terlambat sedangkan ya. Tarotnya juga udah mulai dihancurkan di area bottom lane. Loh, Apakah bakal Moncanya. ditukar karena rame banget di area top Rame lane yang langsung Gila. digigitin aja Tarotnya. Langsung diserang Moncanya. hancur. Tidak bisa lewat. Kali ini kita lihat sebuah tanda bahaya kalau memang mereka bersama ya. Jika kami bersama, nyalakan tanda bahaya. Nah kayak gitu tuh. Itu yang dari Sulawesi Utara tuh. Ketika mereka stick S1, mereka akan langsung mengambil satu objektif yang bisa dibilang akan sangat berbahaya sekali untuk Kepulauan Riau ya. Lu boleh dapat poin kill, tapi gua yang dapat turretnya. Dicolong Dicolong purple lagi, buff-nya. Karena tadi Walker udah dapat purple buff Link mas. Oke. Gantian, iya dicolong balik. Langsung seenggaknya kan dia punya purple buff yang membuat dia bisa bermain secara agresif. Karena dengan tanpa adanya purple buff, energinya bakal cepet banget habis. Tapi Monca terlalu ada di depan, ditusuk Yor sama seorang Walker. Mencoba untuk kabur sedikit ke arah belakang dari seorang Monca yang digigitin sama Alpha Wolf yang udah mulai sakit. So, Tartel udah mulai dihajar. Haikal. Pun dia dari sisi setengah dibantu dengan Guiding Wind. Dia langsung nempel menuju ke arah Matilda. Tapi 5 hero yang set up di area Turtle. Sedangkan di area top lane Pakitonya kita lihat mencoba untuk mendapatkan Tarat walaupun di area mid lane-nya. Link kali ini dengan tanpa adanya energi sangat bahaya. Nathan di satu badan terakhir tapi tidak jadi dikejar. Malah ternyata Mikael mengejar ke arah Willy. Dihajar dengan Meteor Shower-nya. Masih ada Shadow Kirukan ternyata tidak belum mau dilepaskan sama Mercy. Udah belajar, dia udah belajar. Betul sekali. Kalau tadi itu kan game pertama kalau nggak salah sering banget ngelepasin Shadow Kiru. Buru-buru kan. Kemana dia ini langsung lepas gitu kan. Oh, Gak Walker, lihat ada Walker berapa salah. hero. Hah? Beda bilang. Walker tadi game pertama. Oh, yang Walker. bisa. Tapi Soplate menuju ke arah Cepret! Evan. Langsung diajar dengan Deviant Langsung. Sword-nya. Satu badara terakhir. Deviant Evan Sword. pun langsung tumbang. Moncanya juga Masih dalam kondisi Moldy. tidak baik. Monca satu badara terakhir di Meteor Shower begitu aja masih mencoba untuk dikejar. Tapi seperti di Walker belakang ada langsung Mikael. mengganti targetnya. Menuju ke arah Mikael kah? Karena Mikaelnya sudah menjadi babon raksasa. Yes. Di mana dia bakal menginjak-injak siapapun yang ada di depan. Meskipun dalam kondisi yang tadi sempat airborne, tapi Mikael masih bisa melarikan diri dari serangan-serangan tim Sulawesi Utara ya. Dan kali ini kita lihat Mikael akan coba untuk bisa terus-terusan menahan perlawanan dari combo Link dan juga Hayabusanya. Kali ini kita lihat Link dan juga Hayabusa kembali berpindah dari satu titik ke titik yang lain. Aku ngerti sekarang kenapa mereka memutuskan untuk memakai Link dan juga Hayabusa supaya perpindahan dari lini ke lini lebih cepat. Kita lihat tadi beberapa kali usaha dari teman-teman Sulawesi Utara untuk bermain cepat dan langsung menuju ke turret masing-masing sangat-sangat cepat. Soplate menuju ke arah Adrian. Adrian pun langsung ditembakkan begitu aja. Ada Mercy. Apakah dia bakal maju? Kebanyakan nice. nahan Tarat Mercy. Hati-hati Kebanyakan, ya. Pak. Satu bar darah, dia langsung pulang ke arah belakang. Walaupun Mikael pun datang, untung masih ada freezing trap dari seorang Popo and Kupa. Itulah tadi yang mau aku omongin mas, bahwa Sulawesi Utara tahu mereka ini Pulau Ria bakal kuat banget di segi tim 4. That's why mereka selalu melakukan metode split push. Dimana kalau Mas Gary lihat ya, formasi itu 1-2-2 mas pergerakannya. Link bersama Hayabusa, Rashol juga sendirian buying time tuh. Bahkan Tarat pun Sabodo teing, biasa aja terus tabrak ya kan. Coba untuk menahan dari 3 hero sekaligus dari seorang Rashol yang membeli waktu untuk teman-temannya. Tapi kali ini Rashol pun harus tumbang, sedangkan di belakang sana Linknya mencoba untuk mengejar ke arah Haikal, tapi Haikal masih bisa selamat. Sulawesi Utara harusnya mereka bakal bergerak menuju ke arah Turtle yang udah mulai spawn, tapi hati-hati karena Mikael pun datang kena lelenya menuju ke arah Nathan, tapi Nathan masih bisa melakukan flick out di sana, masih mencoba untuk di cover, tapi ternyata Nathan pun tumbang. Willy satu badara terakhir, kenapa masih maju Will? Sabar Will, Sokol teamworknya bakal sakit banget. Dia mancing sepertinya untuk supaya kan. Iya, mancing. Lu gak gitu, mancingnya kan seharusnya Mancing hujatan, Mas. Mancing kemarahan coach kamu, Will. Mancing netizen berkoar-koar mas ya, karena ya ampun recall-nya polos sekali. Circle Eagle juga digunakan menuju ke arah Mercy yang dari sisa 2 bar darah terakhir, tapi ternyata Turtle-nya berhasil diamankan sama Evan. Itu Willy apa saya, Kolio? Saya juga nanya jadinya nih. Kalau aku recall dimanapun aku suka, anda ini pro player. Apalagi di Mercy langsung diajar, Tempest of Flame juga dibuka sama seorang Walker hanya untuk escape ability menuju ke arah belakang. Mas, Mikael itu kalau tadi playerku yang kayak gitu mas di depanku mas, tak sentil mas jidatnya, bener, gak bohong, tak sentil jidatnya. Itu langsung gitu. Iya, biar bangun mas, itu ngantuk kayaknya mas. Lele dilepaskan, Connect menuju ke arah Nathan, tapi sepertinya Nathan masih bisa selamat dengan satu bar darah terakhir. Tidak ada minion yang terlalu bisa masuk dive in ke arah Tarat, sehingga Taratnya bakal belum bisa dijebolin. Meanwhile, di bottom lane, Chow-nya juga mulai mencoba untuk merengsek masuk di area sana, mencoba menghajar, tapi ternyata mulai dikejar sama Rashol dan juga Mercy. Haikal, ini pertarungan antara dua jagoan kungfu, tapi masih ada Shadow menuju ke arah depan. Mercy belum mengeluarkan Shadow Killer
skillnya, datang lagi Walkernya. Tidak Tidak ada ada yang bisa jump kick nangkep dari kayaknya. Haikal. Tempest of Blade digunakan, tapi Wah, Walker masih sabar Mas, bagus. Gak ada yang bisa nangkep nih kalau udah lari kayak gitu cowoknya ya, istilahnya kayak orang yang lagi dikejar kebutuhan tertentu. Jadi gak bisa ada yang nangkep, gak ada hero lockernya juga. Susah memang. Detonas welcome menuju ke arah Nathan. Yang sekarang bakal circling itu juga di pop up. Nathan dalam bahaya, Nathan pun tumbang begitu saja. Hati-hati Sulawesi Utara, tadi dapat tempo. Tapi kalau keculik terus-terusan satu persatu seperti ini, maka dia bakal jadi bencana. Willy, kamu terlalu ada di depan. Hampir aja connect, tapi malah connect menuju ke arah Walker yang langsung tershutdown begitu aja. Knock strike bagus banget ke arah 2 hero. Masih ada Shadow Kiru dari seorang Mercy menuju ke arah Adrian yang mencoba untuk mundur, tapi Willy-nya ditumbangkan sama seorang Nathan. Lagi dan lagi, Willy, kamu terlalu ada di depan sana. Hero pun langsung mulai menuju ke arah depan. Ini Kepulauan Riau sepertinya bakal terus-terusan menggila memegang tempo. Oke, kita lihat kali ini kembali. Ini apa ya? Kayak dikasih angin tapi nggak dimanfaatin gitu loh sama Sulawesi Utara. I mean like, kalau tadi kondisinya temponya seperti itu, momentumnya sudah pas, kenapa mereka memecahkan momentum mereka sendiri? Hal ini akan berakibat anginnya belok nih. Kepulauan Riau yang langsung akan mengambil inisiasi. Tapi di game kedua, di game pertama tadi kayak gitu. Dapat momentum, dibalikin, ditekan balik. Tak rasa kalau Kepulauan Riau-nya udah dewasa ya, dia nggak bakal mau main salah lagi. Ya. Ya, dia pasti lebih disiplin, lebih fokus lagi untuk karena memang mereka udah gak ada sentimen Mas. Terutama kalau sampai mereka buat salah, ini bakal jadi bencana banget. Dan dari Sulawesi Utara, PR dia juga nih harus segera fokus karena dari tadi Willy-nya juga positioningnya yang terlalu berani ada di depan sehingga Willy-nya gampang ke take down. Mercy pun masih masuknya sendirian. Sebenarnya gini, kalau kita mau runtutannya, siapa yang bakal masuk duluan? Nathan mungkin bisa dengan Bite dan Kupa untuk membuka team fight. Rashol dari arah belakang langsung menghajar, tapi kali ini Haikal mencoba untuk dikejar dan Haikal yang sendirian pun langsung dihukum begitu saja sama teman-teman dari Sulawesi Utara. Sedangkan Lordnya di area bottom lane udah mulai datang Mas Kiri. Yap, betul sekali. Kali ini kita lihat apakah yang akan terjadi kali ini. Monca langsung melakukan sebuah serangan ke arah tengah. Willy-nya mendapatkan damage yang terlalu besar lagi dan turretnya langsung akan diberondong oleh anak-anak Kepulauan Riau, termasuk satu inhibitor turret yang lagi diincar juga oleh teman-teman dari Kepri. Kita lihat kali ini ada Meteor Shower yang mengarah ke arah Kepri tapi nampaknya masih terlalu kuat. Kita lihat kali ini ada Guiding Wind tapi dilepaskan. Moncanya masih bisa berlari jauh, langsung berlari ke depan tapi masih di take down oleh seorang Pakito, tapi kali ini kita Rasalnya masih berusaha untuk menekan. Nathannya dari belakang dengan support. Mikaelnya ketangkep. Kita lihat kali ini ada Bite Kupa tapi nampaknya belum bisa dikonversi menjadi poin kill. Dan kali ini kita lihat sebuah usaha dari teman-teman Sulut untuk bisa terus menahan gempuran dari teman-teman Kepulauan Riau. Sedangkan langsung diajar dengan Detonas welcome menuju ke arah Link yang lagi gak bisa ngapa-ngapain, mencoba untuk dilakukan defensif oleh Meteor Shower, tapi Haikal masih bisa mundur ke arah belakang dan juga Mikael yang menahan 4 hero sekaligus. Terlalu tebal sang dinosaurus kali ini karena belum ada damage output yang maksimal bisa menumbangkan seorang Mikael dan sumpah. Ini bakal bahaya Mas. Asli. Gak adanya Walker bakal menjadi momen kayak titik apa ya, bisa dibilang motivasi untuk Kepulauan Riau bermain lebih agresif lagi. Terbukti mereka bergerak menuju ke arah top lane nih Mas. Mereka akan mengambil satu turret terakhir yang ada di luar. Nampaknya ini akan menjadi semacam penanda kalau memang Kepulauan Riau ingin menyelesaikan game ini dengan cepat agar bisa masuk ke game selanjutnya. Tapi kali ini kita lihat ada siapa dari Sulawesi Utara dan nampaknya kembali Mercy harus down. Kita lihat kali ini ada Flying Eagle baru saja di pop up tapi kembali ini inhibitor turret yang ada di tengah belum bisa di take down. Sementara kali ini kita lihat belum ada minion yang mengarah ke atas sehingga turret yang ada di outer masih bertahan, tidak bisa di take down terlebih dahulu. Kembali serangan dilanjutkan oleh teman-teman dari Kepri. Kali ini malah menyisakan seorang Matilda saja yang sedang mengganggu pergerakan dari teman-teman Sulawesi Utara. Yap, karena udah mulai digunakan strategi kura-kura di mana Sulawesi Utara benar-benar ditahan di area base. Walker tapi begitu aja, Way of Dragon pun dikeluarkan. Masih ada Tempest of Blade untuk escape ability ke arah belakang, tapi mencoba untuk dibalikin sama teman-teman dari Sulawesi Utara walaupun akhirnya mereka mengurungkan niatnya karena terlalu berbahaya. Sedangkan Mikael kali ini dia udah benar-benar alot Mas ya. Di depan sana nggak takut lagi dengan damage apapun yang bisa dikeluarkan oleh Sulawesi Utara. Ini menjadi PR nantinya Mas, karena balik lagi siapa yang mau take down Mikael Mas. Dia bakal tebal banget tuh. Masuk semua loh. Oh, dimandiinnya malah seger gitu. Dinosaurusnya malah geleng-geleng doang Mas. Hitnya puluhan nyampe ke Mikael. Gila, gede banget loh. Istilahnya ini pertahanan dia bener-bener yang istilahnya
tebel banget, ini terlalu tebel, bahkan sampai Meteor Shower dari Chang aja kenanya ke dia cuma puluhan, dan itu sangat-sangat luar biasa sekali. Pancing split push susah, karena dengan ada Echo adanya Mikhail bakal sedikit kewalahan, kecuali memang terdistract oleh team fight yang di setting sama Sulawesi Utara. Karena kalau nggak di setting ya udah mereka bakal terus-terusan main berlima kayak gini, di mana nggak efektif. Kalau untuk dari segi hero yang dipilih sama Kepulauan Riau jelas lebih bagus untuk melakukan team fight daripada Sulawesi Utara di atas kertas. Sekali lagi ya, di atas kertas. Karena balik lagi kalau yang terjadi adalah perjuangan satu-satu ya beda cerita. Karena Lord juga udah mulai di enhance. Di menit yang ke-14 ini udah mulai hadir Land of Down yang harusnya dari Kepulauan Riau gak mau menyanyiakan waktu. Apakah Walker bisa sneaky datang menuju ke arah Lord, karena harusnya dari teman-teman Sulawesi Utara udah mulai terdengar suara Lord yang berteriak-teriak di Land of Down karena lagi dimukuli. Lalu sudah bisa diambil oleh Kepulauan Riau. Kali ini kita lihat apakah yang akan dilakukan oleh anak-anak Sulawesi Utara untuk bisa menahan serangan dan juga gempuran dari Kepulauan Riau yang ternyata semakin tajam. Lord tinggal menunggu untuk jalan, tidak ada yang bisa menghadang, turretnya langsung dihantam. Kita lihat kali ini inhibitor turret akan menjadi ancaman untuk Sulawesi Utara, berusaha sedang di take down. Lord sudah hadir dari ini. Kali ini dia bergerak melalui bottom lane dari Sulawesi Utara. Wah mas, itu tadi si Mikhail ditimpuk gerobak super minion lebih sakit daripada Meteor Shower Canggu loh. Waduh, darahnya nggak berkurang. nggak berkurang. Tapi Shadow Kiri juga diduga menuju ke arah Monca, arrow-nya dilepaskan begitu aja. Untungnya ada Kupa yang langsung nahan badannya. Dia langsung memberikan badannya untuk biar relenya connect ke arah dia aja. Lihat karena balasnya langsung ambil bakal satu inhak turret. sepertinya nih. Bakal langsung pecah boom baby. Bottom tower pun langsung dihancurkan begitu saja. Dan kali ini dari Sulawesi Utara ingin melakukan defensif dari gempuran Kepulauan Riau yang udah mulai berkumpul. Dan sepertinya mereka bakal menuju ke area mid lane yang minionnya bentar lagi mas. Apakah yang akan dilakukan oleh Sulawesi Utara? Kalau kita lihat serangan diarahkan ke tengah, sudah ada beberapa orang player dari Kepulauan Riau yang langsung tampil menekan. Minionsnya juga sudah datang. Kita lihat kali ini semakin besar peluang dari Sulawesi Utara untuk bermain lagi di game ketiga. Kali ini kita lihat turret sudah dihancurkan, tersisa satu inhibitor yang ada di tengah. Teman-teman dari Kepulauan Riau sudah melakukan pergerakan untuk menghancurkan sisanya kah? Ternyata mereka memilih untuk sedikit sabar dan langsung mengumpulkan kekuatan untuk berada di tengah. Kita lihat Kupanya hampir jadi takedown. Kali ini kita lihat ada minion masuk, langsung dihantam inhibitor turretnya, langsung didorong, Chang'e-nya ter-takedown. Turretnya sudah hancur dan kali ini tersisa base turret saja yang masih bertahan dan langsung diserang oleh teman-teman dari Kepulauan Riau. Kali ini kita lihat sudah terluka base turretnya, tapi yang terus kali ini kita lihat Mercy-nya langsung terdorong ke belakang. Mega kill dicetak oleh seorang Adrian dan base-nya sudah langsung dibolongi juga oleh teman-teman dari Kepulauan Riau. Tapi nampaknya kita lihat kali ini yes, betul sekali, Kepulauan Riau menyamakan kedudukan 1-1. Congratulations buat Kepulauan Riau karena telah berhasil at least mengejar poin ketinggalan mereka. 1 poin tadi diambil sama Sulawesi Utara karena tadi di late game yang kurang disiplin. Kali ini berhasil diamankan dengan permainan yang amat sangat disiplin dari Kepulauan Riau-nya nih mas. Sampai Mercy